Udah pada tahu belum kalau Techwear yang biasa bikin casing, bikin monitor, bre? Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat license key Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Jadi kalau beberapa tahun belakangan ini kita sering lihat banyak brand SSD baru bermunculan gitu ya. Itu seolah-olah kayaknya gampang banget gitu bikin SSD. Tapi ternyata bukan cuma di dunia SSD, sekarang udah merambah ke dunia display. Bahwa kalau kita lihat di pasaran ada banyak banget brand-brand yang tadinya nggak ada, tiba-tiba muncul bikin casing, terus bikin monitor, bre. Dan tentu saja hampir sama seperti SSD, mereka menggunakan sistem OEM. Jadi bukan bikin sendiri, tapi minta tolong dibikinin di pabriknya orang. Ya sebenarnya sah-sah aja karena memang yang namanya pabrikan pembuat monitor, part-part untuk monitor itu nggak banyak. Dan bikin barang OEM itu memang udah wajar gitu ya terjadi di dunia perpisian. Komponen PC, peripheral itu rata-rata barangnya OEM semua. Contohnya power supply. Dari sekian banyak brand-brand gede power supply itu yang punya pabrik cuma sedikit, bre. Jadi brand-brand terkenal lainnya itu nggak bikin sendiri tapi nitip dibikinin sama brand yang lain. Tinggal yang bikin beda adalah kualitas nantinya. Jadi pakai barang OEM nggak masalah. Tinggal kamu tahu nggak spek barangnya akan seperti apa yang akan kamu buat. Terus komponennya, pemilihan komponen itu akan apa aja yang bakal kamu pakai untuk bikin barang yang mau kamu buat nantinya. Termasuk setelah jadi dan sebelum sampai ke tangan konsumen, kamu harus bisa memastikan bahwa kualitas produknya memang bagus. Nah, kali ini kita coba lihat satu produk monitor yang seharusnya adalah OEM karena memang Techwear bukan pabrikan monitor gitu ya. Dan ini namanya adalah Techwear Prime F2716iQ yang harganya sekitar 2,7 jutaan. Cukup mahal untuk sebuah brand monitor baru di mana dengan harga yang sama kamu bisa dapat Samsung Odyssey G3 27 inci. Kok berani Techwear bikin barang yang harganya menyaingi Samsung? Sebelum lebih jauh kita bahas monitornya, yang bikin kaget lagi adalah bahwa ternyata resolusinya 2K, bre. Dibandingin Samsung Odyssey G3 yang 27 inci dengan harga yang hampir sama itu cuma Full HD. Refresh rate sama-sama 165 Hz. Ditambah lagi, klaim panelnya ini dari Techwear adalah IPS dibandingin Samsung yang masih pakai VA. Lanjut lagi speknya, Techwear mengklaim response time-nya 1 millisecond MPRT, tapi seperti biasa kita abaikan aja angka MPRT ini. Color gamutnya 100% sRGB, brightness maksimum 250 nits dengan kontras rasio 1000:1 dan udah support adaptive sync juga pastinya. Dari spek yang singkat tadi, sepertinya too good to be true. Jadi harga segini dibandingin sama Samsung kok bisa dia jauh lebih bagus secara spesifikasi. Apakah benar akan seperti itu? Jadi berdasarkan pengalaman saya udah berkutat bertahun-tahun di dunia PC, harga nggak bisa bohong. Jadi kalau ada barang yang too good to be true kayak gini, biasanya akan ada yang dikorbankan. Jadi mungkin akan ada satu bagian yang dia bagus, tapi ada bagian lainnya yang kayaknya bakal kurang bagus kali ya. Tinggal Techwear ini mana yang bagus dan mana yang dikorbanin. Kita mulai lihat dari fisiknya dulu. Penampakannya saat dipegang memang jauh banget kalau dibandingin sama Odyssey G3. Kalau dari layarnya doang sih lumayan cakep, tipis dengan bezel yang juga nggak terlalu tebal. Tapi kalau kita lihat standnya kurus dan goyang dompret, bre. Bahkan kalau kita lihat saat layarnya dipasang kayak gini, miring dan nggak bisa dilurusin kecuali diganjel manual di bagian kakinya. Kalau mau dibandingin sama Odyssey G3 jelas jauh banget. Dia udah full ergonomis, bisa naik turun, tilt, swivel, dan pivot dengan build yang sangat kokoh. Jadi kalau dilihat dari buildnya aja, kakinya doang, jelas banget Techwear melakukan banyak sekali pemangkasan di sini. Dan melihat perbandingan kualitas standnya aja, kebayang selisih harganya bisa ratusan ribu. Lanjut dari fisiknya lagi, Techwear Prime F2716iQ ini udah support VESA mount 100x100. Untuk connectivity-nya cukup mantap, ada 2 HDMI, 2 DisplayPort, dan 1 audio jack. Kemudian tombol OSD, dia masih menggunakan model OEM yang pakai 5 tombol di sisi kanan layar. Sama seperti
kebanyakan monitor OEM lainnya. Dan model tombol begini adalah yang paling menyebalkan buat saya. Tapi kalau memang budget produksi adalah alasannya, ya mau gimana lagi gitu kan ya. Hal ini jelas beda jauh dengan Samsung Odyssey G3 yang menggunakan joystick di tengah dan dengan tampilan OSD yang juga terlihat lebih bagus. Jadi dari fisiknya kita udah bisa lihat bahwa Techwear ini memang banyak sekali yang dikorbankan. Dengan harga yang sama, tampilan dan feel-nya saat dipegang jauh banget rasanya dibandingin sama Samsung. Berarti harapan saya harusnya ada bagian lain dari monitor ini yang lebih baik dari Samsung. Emang bisa? Kita langsung masuk aja ke moment of truth. Apakah Techwear akan bisa menutup build quality-nya dengan kualitas panel yang lebih bagus? Kita lihat dari kualitas warnanya. Dari beberapa preset yang ada, yang ngasih kualitas warna terbaik dalam kondisi default adalah mode FPS. Dengan akurasi warna average udah 0.29 delta E dan maksimumnya hanya 1.57 delta E. Tinggal white point-nya yang jauh banget dari natural white. Terukur 10.000 Kelvin yang berarti warna putih default yang ditampilkan akan nampak kebiruan. Sedangkan untuk brightness yang diklaim 250 nits ternyata juga hanya mentok di kisaran 180-an, tergantung mode yang kamu pilih. Black level ada di 0.09 nits yang menghasilkan kontras rasio 1800 banding 1. Di mode yang lain kontras rasionya bisa naik di kisaran 2000 banding 1. Dan dengan angka kontras segitu berarti monitor Techwear ini bukan menggunakan IPS normal tapi IPS black yang punya kontras rasio di kisaran 2000 dan berarti dia ada di antara IPS dan VA. Sedangkan untuk gamma di sini meleset cukup jauh tapi gray balance-nya udah cukup rapi. Untuk color gamut terukur 100% sRGB sesuai spek tapi hanya di mode tertentu aja. Contohnya di mode FPS hanya terbaca 94%, tapi kalau pakai mode foto dan standar bisa 100%. Jadi kalau pengen menggunakan monitor ini untuk keperluan pekerjaan grafis, wajib dikalibrasi. Sebagai pembanding, Odyssey G3 27 inci punya maksimum brightness di kisaran 270 nits dari speknya yang hanya 250. Black levelnya 0.05 dan menghasilkan kontras rasio 5000 banding 1. White point-nya juga mendekati natural di 7100 Kelvin, sedangkan akurasi warna walaupun sedikit lebih baik dibandingin Techwear, tapi selisih tidak terlalu signifikan. Sekarang kita masuk ke gaming performance dan apalagi kalau bukan pengukuran response time. Nah, di sini ada sedikit keanehan. Jadi umumnya monitor itu semakin tinggi refresh rate-nya akan semakin kecil response time-nya. Jadi 144 sama 165 itu biasanya 165-nya ini sedikit lebih cepat responsnya. Tapi untuk monitor ini dia malah yang paling cepat kalau kita pakai 144 Hz. Jadi untuk pengukuran response time saya akan menggunakan refresh rate 144. Monitor ini punya settingan overdrive yang dinamakan response time. Kalau kita lihat di sini dengan setting overdrive off, average response-nya pada 144 Hz terukur 5.91 milisecond, sedangkan 165 Hz-nya malah 6.19 milisecond. Dan pada refresh rate 144 ini terlihat respons tercepat ada di 0.7 milisecond. Gila banget sih ini ya. Sedangkan persentase response time yang bisa di bawah 6.94 milisecond lebih dari 56%. Tanpa setting overdrive tidak ada overshoot. Dan kalau kita lihat secara visual, ghosting masih nampak dan ada sedikit bayangan hitam pada UFO paling atas, di mana kemungkinan ini disebabkan karena panel IPS black memang hitamnya lebih pekat dibanding IPS biasa, sehingga kemungkinan muncul black smearing akan ada walaupun tidak separah VA. Pada setting overdrive low, kondisinya meningkat cukup banyak. Average responnya turun ke 4.11 milisecond dengan persentase under 6.94 meningkat drastis ke 80%. Potensi overshoot mulai muncul tapi sangat rendah, cuma 6% aja. Jadi bisa diharapkan ghostingnya akan berkurang tapi inverse ghostingnya belum nampak. Dan benar sekali, bisa kita lihat di UFO di sini ya, ghostingnya udah kelihatan berkurang, dengan black smearing juga terlihat semakin pendek, sedangkan inverse ghostingnya masih belum terlihat. Kemudian setting overdrive saya ganti ke middle, di sini kondisinya menjadi sedikit lebih baik lagi. Average response turun ke 3.13 milisecond, tapi persentase under 6.94-nya masih sama di 80%. Cuma di sini potensi inverse ghostingnya bertambah, error terparah ada di 43 RGB dengan persentase kemunculan 20%. Tapi artinya ghosting dan black smearing harusnya akan semakin berkurang, sedangkan 20% inverse ghosting tadi hanya akan muncul dalam kondisi tertentu saja. Kalau kita lihat aktualnya pada UFO test, ghosting dan black smearingnya berkurang drastis, tapi inverse ghostingnya dalam 3 mode UFO ini masih belum kelihatan. Dan terakhir pada setting overdrive high, sayang sekali kondisinya malah jadi hancur. Average response-nya memang turun jadi 2.1 milisecond, tapi dalam kondisi lainnya respon terparahnya bisa anjlok sampai 19 milisecond lebih. Dengan persentase respons under 6.94 malah turun jadi 40%. Ditambah potensi overshoot yang naik jadi 60% dengan kondisi terparahnya mencapai 145 RGB.
RGB. Kalau diterjemahkan dalam bentuk visual berarti ghostingnya tambah parah dan bayangan putih inverse ghosting juga akan parah banget. Dan aktualnya benar sekali. Ghosting dan inverse ghostingnya nampak jelas dan sangat mengganggu. Jadi untuk mendapatkan response time terbaik, kamu bisa pakai settingan overdrive middle. Tapi kalau merasa ada ngeblur putih yang persentasenya cuma 20% tadi, silahkan turunin ke setting yang low. Sebagai pembanding, Samsung Odyssey G3 mencatat response time terbaik pada refresh rate 144Hz juga dan pada setting overdrive fastest. Tapi average responnya cuma 5.43 millisecond dengan respons tercepatnya 1.4 dan prosentasenya 63%. Bandingin dengan TechWare tadi yang average-nya 3.1 millisecond dengan prosentase 80%. Dan kalau kita bandingin secara visual memang terlihat ghosting pada TechWare hampir tidak nampak dengan inverse ghostingnya juga tidak muncul. Sedangkan bayangan hitam pada OVO di atas sepertinya adalah black smearing. Di Samsung Odyssey G3 ghostingnya masih nampak dan diperparah dengan black smearing yang juga terlihat cukup jelas. Di mana black smearing ini hubungannya udah dengan panel VA yang hitamnya memang kelewat pekat. Jadi bisa dibilang ini lebih ke arah karakteristik VA. TechWare Prime F2716 IQ. Gimana kira-kira? Ya kalau dari panel sih ya, kalau kamu butuh pakai monitor ini untuk keperluan grafis, pekerjaan grafis, kamu nggak bisa pakai out of the box. Jadi harus dikalibrasi dulu. Karena tadi putihnya over, bahkan sampai lebih ke arah kebiruan. Termasuk gamanya yang juga meleset cukup jauh. Belum lagi secara build quality, ya begitulah ya. Tadi udah dijelasin, kamu udah lihat sendiri seperti apa. Tapi untuk gaming performance, response time udah kita lihat sendiri secara visual tadi ya. Jadi responnya kurang lebih 2 millisecond lebih kencang dibandingin Samsung Odyssey G3. Dan karena dia udah menggunakan IPS, berarti bayangan hitam yang muncul di gambar bergerak itu juga lebih sedikit dibandingin panel VA yang dipakai sama Samsung. Udah gitu resolusinya udah 2K dibandingin Samsung yang masih Full HD. Termasuk garansinya, TechWare ini cuma 2 tahun dan Samsung berani ngasih garansi 3 tahun. Jadi di sini udah cukup jelas bahwa kedua monitor tadi sama-sama mengorbankan sesuatu untuk menonjolkan bagian lainnya biar terlihat lebih bagus. Tinggal mana yang kamu butuhkan. Si Samsung tadi dia punya build yang jauh lebih bagus. Terus dengan kualitas panel yang udah kamu lihat sendiri dibandingin dengan TechWare yang secara fisiknya dia memang dikorbankan banyak sekali, pemangkasannya banyak sekali. Tapi dengan kualitas panel yang memang sedikit lebih bagus dibandingin Samsung. Dan harganya selisihnya cuma sekitar 50 ribuan aja bro. Jadi kalau mau pilih, ya tinggal mana yang lebih kamu butuhin dari sebuah monitor. Kita ketemu lagi di video yang lain.